Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penerapan strategi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Muhammad Yusril Saputra, NPM 1701020015. Kemudian ada Ika Junia Safitri, NPM 1801020018. Ada Muhammad Bagus Fahreza, NPM 1801020021. Wahyu Aji Saputra, NPM 1801020049. Desti Nurul Khotimah, NPM 1801020050. Dan saya sendiri Diana Sukadiwara, NPM 1801020059. Yang pertama yaitu menyesuaikan struktur dengan strategi. Menyesuaikan struktur dengan strategi, yaitu struktur sebaiknya didesain untuk memfasilitasi strategi yang diterapkan perusahaan. Tanpa strategi atau alasan-alasan untuk misi, perusahaan akan sulit untuk mendesain struktur yang efektif. Tidak ada perusahaan yang dapat mengubah struktur sebagai respons setiap kekuatan internal dan eksternal, karena akan menimbulkan kekacauan. Namun, ketika perusahaan mengubah strateginya, struktur organisasi yang ada pasti akan menjadi tidak efektif. Struktur dapat struktur fungsional dasar seperti yang masuk dan aksi dan kemudian sistem manajemen. Ada hubungan dan meminimalkan kebutuhan untuk mengelaborasi sistem kontrol, memungkinkan pembuatan keputusan yang tepat. Kemudian kerugiannya itu sendiri yaitu akuntabilitas ke puncak. Kemudian delegasi otoritas dan tanggung jawab tidak didukung. Ada meminimalkan pengembangan karir, moral karyawan dan manajernya yang rendah. Kemudian ada perencanaan yang tidak memadai atas produk dan pasarnya, memimpin untuk pemikiran sempit dan memimpin untuk permasalahan komunikasi. Nah, di struktur fungsional itu sendiri, beberapa kerugiannya seringkali memicu pemikiran yang sempit dan jangka pendek. Contohnya itu seperti Departemen Penelitian dan Pengembangan dapat berusaha untuk mendesain produk dan komponen dalam mendapatkan keeleganan teknis. Sementara manufaktur mungkin berargumen produk tambahan yang dapat diproduksi secara massal itu lebih mudah. Maka komunikasi seringkali tidak sebaik dari struktur fungsionalnya. Kemudian yang kedua ada struktur divisional. Struktur divisional atau divisional structure secara umum diperlukan untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan meraih kesuksesan dalam bersaing di lokasi yang berbeda. Struktur divisional dapat disusun dalam salah satu dari 4 cara. Yang pertama yaitu struktur divisional berdasarkan area geografis yang sesuai untuk organisasi yang strateginya harus disesuaikan agar cocok dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen pada area geografis yang berbeda. Nah, tipe struktur ini tuh tipe yang paling sesuai untuk organisasi yang memiliki fasilitas kantor cabang yang berlokasi di area yang sangat luas. Kemudian yang kedua, ada struktur divisional berdasarkan produk atau jasa. Itu adalah yang paling efektif untuk mengimplementasikan strategi ketika
produk atau jasa tertentu membutuhkan penekanan khusus, yaitu tipe struktur ini tuh secara luas digunakan ketika organisasi hanya menawarkan sedikit produk atau jasa, atau ketika produk atau jasanya itu berbeda secara substansial. Kemudian yang ketiga ada struktur divisional berdasarkan pelanggan. Menjadi cara yang paling efektif, karena struktur ini memungkinkan organisasi untuk memenuhi secara efektif persyaratan yang secara jelas dan didefinisikan kelompok konsumen seperti kampus, kemudian sekolah yang sekunder, dan sekolah privat yang komersial. Kemudian yang keempat ada struktur divisional berdasarkan proses, yaitu struktur fungsional ini aktivitasnya dikelola berdasarkan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Namun, perbedaan utamanya itu dengan departemen fungsional itu, departemen fungsionalnya itu tidak bisa bertanggung jawab atas laba dan pendapatan, sedangkan struktur divisional itu akan dievaluasi berdasarkan kriteria. Contohnya, struktur divisional berdasarkan proses itu seperti bisnis manufaktur yang dikelola berdasarkan 6 divisi. Kemudian ada keuntungan dan kerugian dari struktur divisional. Keuntungannya yaitu akuntabilitasnya yang jelas, memungkinkan mengontrol situasi lokal, membuat kesempatan pengembangan karir, mempromosikan delegasi otoritas, memimpin iklim kompetisi secara internal, memungkinkan penambahan produk atau wilayah baru dengan mudah, dan memungkinkan kontrol dan perhatian yang ketat untuk produk, konsumen, atau wilayahnya. Kemudian terdapat kerugian, yaitu yang pertama itu mahal, yang kedua duplikasi aktivitas fungsional, yang ketiga mensyaratkan kekuatan manajemen berkemampuan, kemudian ada mensyaratkan elaborasi sistem kontrol, kompetisi antara divisi menjadi sangat ketat untuk disfungsionalnya, dapat memimpin pembagian ide dan sumber dayanya itu yang terbatas. Kemudian yang terakhir ada beberapa wilayah, produk atau konsumen yang dapat menerima pelatihan khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Material selanjutnya struktur strategi bisnis atau SBU. Seiring dengan jumlah, ukuran, dan keragaman divisi dalam suatu organisasi meningkat, pengendalian dan evaluasi operasi divisional menjadi semakin sulit bagi menyusun strategi. Peningkatan penjualan terkadang tidak berbanding lurus dengan peningkatan keuntungan. Lingkup kendali menjadi terlalu lebar pada manajer tingkat atas perusahaan. Sebagai contohnya, dalam suatu organisasi konglomerat yang terjadi atas 19 divisi, CEO dapat mengalami kesulitan dalam mengingat nama pertama dari seorang presiden divisional. Dalam organisasi multidivisional, struktur SBU dapat menjembatani usaha implementasi strategi. Jadi struktur SBU itu mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategi dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada eksekutif senior yang melapor secara langsung pada CEO. Untuk perubahan dalam struktur dapat memfasilitasi implementasi strategi dengan cara meningkatkan koordinasi antar divisi yang sama dan menghubungkan akuntabilitas ke unit bisnis yang berbeda. Dua kelemahan suatu struktur SBU adalah bahwa ia memerlukan tambahan lapisan manajemen. Ia mengakibatkan meningkatnya pengeluaran gaji dan peran dari
wakil presiden untuk grup tersebut menjadi kurang jelas. Namun demikian, keterbatasan ini tidak mengecilkan keuntungan dari SBU berupa meningkatnya koordinasi dan akuntabilitas. Sebagaimana diperlihatkan pada figur 7-4, menggunakan struktur organisasi SBU. Perlu dicatat bahwa SBU Sonoco yaitu industri produk dan customer produk. Masing-masing memiliki 4 divisi otonom yang memiliki fungsi-fungsi penjualan, manufaktur, lead bank, SDM, serta sistem informasi manajemen tersendiri. Lalu yang selanjutnya ada struktur metrik. Adalah yang paling kompleks dari semua desain yang ada karena ia bergantung pada alur kewenangan dan komunikasi vertikal maupun horizontal, sehingga bisa disebut dengan matriks. Sebaliknya, struktur fungsional dan divisional terutama bergantung pada alur kewenangan dan komunikasi secara vertikal saja. Untuk struktur matriks dapat mengakibatkan overhead yang lebih besar karena menciptakan posisi-posisi manajemen yang baru. Untuk karakteristiknya dari suatu struktur matriks yang berkontribusi pada seluruh kompleksitas yang ada meliputi kewenangan anggaran, dua lini atau pelanggaran terhadap prinsip kesatuan wewenang, dua sumber dalam pemberian penghargaan dan sanksi, pembagian kewenangan, dua saluran pelaporan, dan kebutuhan sistem komunikasi yang ekstensif dan efektif. Untuk membuat struktur matriks menjadi efektif, organisasi membutuhkan perencanaan partisipatif, pelatihan, saling memahami peran dan tanggung jawab secara jelas, komunikasi internal yang baik, serta saling mempercayai dan meyakini satu sama lain. Struktur metrik lebih sering digunakan oleh dunia bisnis Amerika karena perusahaan memiliki strategi mengeluarkan produk baru, kelompok konsumen baru, dan teknologi baru dalam aktivitas mereka. Di luar perubahan tersebut juga akan muncul manajer produk, manajer fungsional, dan manajer area geografis yang kesemuanya memiliki tanggung jawab strategi yang penting. Ketika beberapa variabel seperti produk, konsumen, teknologi, geografi, area fungsional, dan lini bisnis telah mendapatkan prioritas yang sama, maka organisasi metrik telah menjadi bentuk struktur yang efektif bagi perusahaan itu sendiri. Lanjut. Kemudian ada restrukturisasi, rekayasa ulang, dan rekayasa elektronik. Nah, restrukturisasi ini disebut juga perampingan atau downsize, penataan atau resizing, atau pengelompokan kembali atau delayering, menyangkut penggunaan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Nah, kemudian daripada itu, pengurangan ini dimaksudkan untuk tingkat efisiensi dan efektivitas dari tujuan awal perusahaan. Kemudian, berkaitan dengan restrukturisasi ini biasanya terkait dengan pemegang saham, di mana tujuan awal dari restrukturisasi ini adalah biasanya ada
suatu permasalahan-permasalahan yang biasanya menyangkut. Pertama adalah terkait dengan hukum, yang kedua adalah terkait hubungan antara holding company dengan anak perusahaan, terus yang kedua yang selanjutnya yaitu adalah terkait dengan permintaan pasar, yang selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi geografis dari perusahaan itu tersendiri. Yang selanjutnya biasanya restrukturisasi tersebut itu menyangkut dengan pemegang saham. Mengapa hal demikian itu terjadi? Hal demikian tersebut terjadi karena dalam restrukturisasi perusahaan itu biasanya menyangkut pengukuran tertentu, misalkan dari pengukuran rasio efisiensi, rasio aset, perputaran aset, dan rasio-rasio lain yang berdampak kepada nilai harga saham tersendiri. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu ada engineering atau rekayasa ulang. Nah, pada rekayasa ulang ini lebih berfokus pada kepentingan karyawan dan konsumen daripada kepentingan pemegang saham. Rekayasa ulang tersebut juga manajemen proses informasi atau merancang ulang proses yang menyangkut, menyusun ulang, merancang ulang tugas kerja, dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, serta kualitas layanan dan kecepatan. Nah, rekayasa ulang ini biasanya tidak memengaruhi struktur bagian organisasi. Next, Mas. Selanjutnya, nah di sini ada perbedaan mengenai rekayasa ulang dengan restrukturisasi. Biasanya yang rekayasa ulang dan juga tidak mengimplikasikan hilangnya pekerjaan atau pemecatan karyawan. Sedangkan dalam restrukturisasi akan lebih berfokus pada upaya-upaya penghapusan atau penciptaan, penyusunan atau pelebaran atau pemindahan departemen atau divisi organisasi. Nah, dapat terlihat bahwa di sini rekayasa ulang itu lebih berfokus kepada cara-cara atau perubahan strategi tanpa menghilangkan karyawan atau menghilangkan sumber daya manusianya yang ada di dalam perusahaan tersebut karena tidak menyangkut penghapusan dari divisi atau departemen yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah rekayasa ulang berfokus pada perubahan cara melakukan sesuatu, dan kemudian restrukturisasi adalah keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan jangka panjang yang mempengaruhi seluruh fungsi bisnis. Nah, kemudian adanya rekayasa elektronik yang memungkinkan perusahaan akan mendapat keuntungan penuh dari internet. Perusahaan harus mengubah cara mereka untuk mendistribusikan barang, membuat kesepakatan dengan pemasok, kemudian memikat konsumen dan melayani mereka. Nah, perusahaan akan memaksimalkan sumber daya elektronik atau sumber daya internet yang ada. Kemudian sumber daya ini akan meniadakan proteksi monopoli geografis bisnis lokal, yang mana pada intinya perusahaan harus menemukan kembali cara berbisnis mereka agar dapat mengambil keuntungan penuh dari internet. Nah, pada rekayasa elektronik ini intinya adalah perusahaan lebih memaksimalkan untuk menggapai minat dari konsumen karena dalam rekayasa elektronik tersendiri itu tidak ada batasan ruang dan waktu untuk saling mengetahui minat dari konsumen tersebut. Selanjutnya, Mas. Nah, dalam restrukturisasi ini, perusahaan akan seringkali memilih untuk melakukan restrukturisasi ketika berbagai rasio tampak terlalu jauh dari pesaing sebagaimana ditentukan melalui praktik penolak ukuran yang sebagaimana pada poin pertama tadi sudah disampaikan. Nah, penolak ukuran ini berarti perbandingan sebuah perusahaan terhadap perusahaan yang terbaik di suatu industri dalam berbagai kriteria terkait dengan kinerja. Next, Mas. Yang selanjutnya adalah rekayasa ulang. Nah, alasan yang mendasari sebuah perusahaan untuk melakukan rekayasa ulang biasanya yaitu karena banyaknya perusahaan
secara historis di organisasi secara vertikal berdasarkan fungsi bisnis. Nah, dalam rekayasa ulang, sebuah perusahaan akan menggunakan teknologi informasi untuk menghindarkan hambatan fungsional dan membangun suatu sistem kerja yang didasarkan pada proses bisnis, produk, ataupun output yang jadi pada fungsi input. Nah, pengaturan semacam ini telah menghasilkan pola pikir dalam perusahaan atau pola pikir manajer yang ditentukan oleh fungsi-fungsi khusus mereka. Nah, bukannya pada layanan konsumen, kualitas produk, atau kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan perusahaan cenderung birokratis dari waktu ke waktu. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Materi selanjutnya yaitu mengelola penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan ini dapat dilihat sebagai ancaman tunggal terbesar bagi keberhasilan implementasi strategi. Penolakan dalam bentuk sabotase mesin produksi, absensi, menyebarkan isu yang tidak benar, dan ketidakinginan bekerja sama biasanya terjadi dalam organisasi. Jadi, implementasi strategi yang sukses itu akan menentukan kemampuan manajer untuk mengembangkan iklim kondusif organisasi untuk berubah. Kemudian perubahan harus dilihat sebagai kesempatan dan bukan sebagai ancaman oleh manajer dan karyawan. Penolakan terhadap perubahan strategi ini dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses implementasi strategi. Meskipun terdapat beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan perubahan, ada 3 strategi yang umum digunakan, yaitu strategi memaksakan perubahan. Tapi memaksakan perubahan ini merupakan memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, kemudian namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang kuat. Kemudian strategi yang mengajarkan perubahan ini menyajikan informasi, meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasi yang sangat sulit dan lambat. Namun tipe strategi ini tuh dapat mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lebih lemah daripada strategi pemasaran. Nah, pada akhirnya itu strategi ini menimbulkan ketertarikan atau strategi merasionalkan perubahan yang merupakan usaha untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberikan keuntungan personal bagi mereka. Nah, ketika hal ini sukses, maka implementasi strategi ini akan menjadi mudah. Namun implementasi perubahan kadang merupakan keuntungan bagi semua orang. Yang selanjutnya ada menciptakan kultur suportif strategi. Aspek kultur sebelumnya itu bersifat antagonis terhadap strategi baru yang diajukan harus dapat diidentifikasi dan diubah. Riset substansional mengidentifikasikan bahwa strategi baru ini seringkali dipicu oleh kondisi pasar dan kekuatan persaingan. Elemen-elemen yang bermanfaat dalam menghubungkan kultur ke strategi ini, yang pertama, pernyataan formal akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Kemudian yang kedua, mendesain ruang fisik, bagian muka gedung dan bangunan. Yang ketiga, pemodelan, pengajaran, dan pelatihan yang disengaja oleh pemimpin. Kemudian yang keempat, penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi. Yang kelima, cerita, legenda, mitos, dan perumpamaan mengenai orang dan kejadian kunci. Yang keenam, hal yang diperhatikan pemimpin, diukur dan dikontrol. Yang ketujuh, reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Yang kedelapan, cara organisasi didesain dan distrukturisasi. Yang kesembilan, sistem dan
prosedur organisasi. Yang ke-10, kriteria yang digunakan untuk perekrutan, pemilihan, promosi, pelevelan, pemecatan, dan mengucilkan orang-orang. Kemudian yang selanjutnya ada perhatian terhadap produksi dan operasi ketika mengimplementasikan strategi. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi ini dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan pencapaian tujuan. Proses produksi ini biasanya memiliki bagian lebih dari 70% total aset perusahaan. Nah, bagian terpenting dalam proses perusahaan, proses implementasi strategi berada pada bagian produksi. Keputusan yang berhubungan dengan produksi ini seperti ukuran pabrik, lokasi pabrik, desain pabrik, pilihan peralatan, dan lain-lain. Kemudian pengiriman dan pengepakan itu juga merupakan inovasi teknologi yang dapat memberikan dampak dramatis pada kesuksesan atau kegagalan usaha mengimplementasikan strategi. Yang selanjutnya ada perhatian terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya adalah perhatian terhadap sumber daya manusia ketika mengimplementasikan strategi. Sebuah strategi tentunya untuk mengimplementasikannya pasti yang membutuhkan yang namanya manusia. Tidak mungkin sebuah strategi itu jalan sendiri tanpa adanya manusia yang menggerakkan atau untuk mencapai strategi tersebut. Next. Oke, jadi dalam perhatian terhadap sumber daya manusia itu untuk mengimplementasikan strategi, sekarang banyak terjadi di mana banyak perusahaan yang mengajukan cuti karyawan untuk memotong biaya sebagai alternatif untuk memecat karyawan. Jadi banyak kasus di Indonesia sendiri terjadi sebuah cuti bagi karyawannya untuk apa sih? Di mana sebenarnya itu untuk salah satunya adalah untuk memecat karyawan. Karena cuti sendiri memiliki arti adalah pemecatan sementara dan bahkan manajer kerah putih juga mendapatkan cuti. Terjepit antara pekerja kerah biru. Jadi sekarang pun banyak organisasi yang melakukan hal-hal atau cuti ini. Seperti diantaranya adalah Gulfstream, kemudian Aerospace, kemudian Media General, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga ada Universitas Clemson dan juga Spencer. Sebagian besar itu perusahaan malah yang terjadi sekarang adalah banyak perusahaan yang istilahnya pegawainya itu pekerja lepas. Ketika sebuah perusahaan itu ingin mencapai target atau mengolah produksi beberapa itu hanya mungkin memanggil para pekerjanya itu tertentu. Jadi tidak ada yang namanya kontrak. Atau mungkin banyak terjadi di pengalaman di relawan jadi magang itu juga di banyak perbankan itu banyak di perbankan melakukan kontrak kerjanya itu hanya 2 tahun. Itu dengan alasan salah satunya adalah untuk mengefisienkan biaya dan juga yang jelas tidak adanya tunjangan-tunjangan. Next, Mas Haji. Sistem manajemen strategi atau di mana sebuah sistem itu ketika sudah didesain sebaik mungkin pasti akan gagal ketika sama dengan itu ketika perhatian dimensi sumber daya itu tidak memadai. Permasalahan sumber daya itu akan timbul ketika ketika sebuah strategi itu akan gagal ketika sumber dayanya tidak diolah dengan baik. Dengan lantaran alasannya adalah gangguan pada struktur sosial dan politik, kemudian kegagalan untuk mencocokkan kemampuan individu dengan pengimplementasian tugas dan juga dengan manajemen puncak yang tidak memadai untuk aktivitas implementasi strategi. Jadi sama halnya sekalipun karyawan itu melakukan sebuah tindakan ketika manajemen atas tidak memberikan motivasi atau lain sebagainya, sama saja sebuah strategi itu tidak akan berhasil. Next. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya adalah di mana manajer dan karyawan itu dalam setiap strategi itu selalu dilibatkan. Jadi jangan hanya karyawan itu hanya diberikan tugas saja, namun juga dilibatkan dalam hal itu. Kemudian akan dari ketika melibatkan manajer dan karyawan itu akan menciptakan kepemahaman antara sesama, kemudian mengurangi perbedaan dan kebencian. Sebagai contohnya adalah manajer dapat mengingatkan melalui bawahannya atau setiap harinya melakukan kontrol di setiap unit perusahaan. Next.
Sekarang adalah Employee Stock Ownership Plans atau ESOP, di mana ESOP ini merupakan rencana pajak berkualifikasi, di mana mengandung kontribusi yang didefinisikan dan memberikan manfaat karyawan dengan jalan karyawan itu membeli saham perusahaan melalui pinjaman uang atau kontribusi kas. Jadi banyak dilakukan seperti halnya di mana saham itu dijual atau diedarkan secara internal dulu, baru dijual secara umum, di mana itu karyawan itu sebuah kompensasi ekuitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, tetapi bukan pemberian saham secara langsung, melainkan memberikan opsi derivatif atas saham tersebut. Jadi karyawan itu, derivatif tersebut adalah diberikan opsi di mana untuk membeli saham dengan harga yang lebih murah, dengan maksud adalah agar karyawan itu loyalitas terhadap perusahaan, memiliki sebuah perusahaan tersebut, jadi harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk bagi perusahaan sendiri, manfaatnya adalah mengurangi ketersaingan pekerja dan juga memberikan manfaat seperti penghematan pajaknya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu menyeimbangkan kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Strategi pekerjaan dan keluarga itu semakin populer, di mana strategi ini memberikan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang menawarkan beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan tersebut yaitu berupa keuntungan yang dapat memberikan keharmonisan antara kehidupan pekerjaan dan juga kehidupan rumah tangga. Sebagai contoh yang mudah saja, saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan atau fasilitas berupa penitipan anak bagi karyawan wanita yang memiliki balita atau anak yang masih kecil. Layanan ini sangat membantu bagi seorang pekerja, yang terutama pekerja wanita, yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan kantornya untuk mengurus anak, namun juga tidak bisa meninggalkan kehidupannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan perusahaan yang memberikan layanan bagi karyawannya yang mendukung kegiatan rumah tangga akan menjadi sisi positif bagi meningkatnya semangat maupun moral pekerja, yang memberikan rasa nyaman bagi mereka untuk bekerja sekaligus menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut juga dapat meningkatkan produktivitas bagi karyawannya maupun juga semangat untuk bekerja dalam perusahaan tersebut. 3 variabel penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dapat menyimbangkan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya itu berupa ketersediaan fasilitas waktu, kemudian kesempatan yang lebih baik bagi karyawan, dan juga pembagian imbalan yang adil. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu keuntungan diversitas angkatan kerja. Diversitas angkatan kerja di sini adalah suatu perbedaan dalam angkatan kerja tersebut, yaitu mengenai jumlah karyawan kerja wanita dan juga karyawan laki-laki. Menurut survei, tingkat pengembalian rata-rata perusahaan di Asia meningkat dari 15% menjadi 22% ketika lebih banyak wanita memegang posisi dengan level yang tinggi. Saat ini juga banyak sekali yang namanya womanpreneur, di mana wanita juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Dan juga tidak jarang saat wanita-wanita tersebut menempati posisi yang cukup tinggi seperti manajemen, wanita-wanita ini atau womanpreneur memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada laki-laki dalam hal manajemen sesuatu. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang lebih banyak memiliki pekerjaan wanita, pekerja wanita maksudnya, itu memiliki tingkat keefektifan yang lebih tinggi daripada perusahaan yang pekerjanya dominan laki-laki.
organisasi dapat efektif ketika anggaran kerjanya itu melihat diversitas tersebut. Terutama untuk perusahaan global, tujuan ini dapat menjadi sesuatu yang optimis dan juga layak dituju. Kemudian program kebaikan perusahaan. Banyak sekali program-program kebaikan perusahaan yang dapat ditawarkan. Contohnya perusahaan Chevron. Perusahaan Chevron ini memberikan beberapa program kebaikan perusahaan yang membantu karyawan dengan isu-isu seperti perceraian, penyakit-penyakit serius, kemudian tunjangan-tunjangan, dan pengasuhan anak, kemudian juga pelayanan untuk hari tua, dan juga pelayanan keuangan, program-program kebaikan perusahaan lain. Masih banyak juga penerapan yang lebih dari itu. Program-program kebaikan perusahaan ini diberikan oleh perusahaan selain sebagai tanggung jawabnya kepada karyawan, juga untuk memberikan motivasi kepada karyawan sehingga produktivitas karyawannya itu meningkat. Sehingga program kebaikan perusahaan ini juga menjadi strategi perusahaan untuk memajukan perusahaannya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mengelola lingkungan hidup. Bumi tempat perusahaan itu beroperasi itu juga menjadi salah satu pemangku kepentingan untuk semua perusahaan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan juga harus merumuskan dan menerapkan strategi perspektif lingkungan hidup. Strategi-strategi lingkungan hidup bisa mencakup akuisisi bisnis yang ramah lingkungan, kemudian juga dapat dengan beralih ke bisnis yang tidak merusak lingkungan, kemudian meminimalisasi limbah-limbah pabrik, juga pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. Hal tersebut dilakukan karena lingkungan tempat perusahaan beroperasi itu menjadi pemangku kepentingan yang sangat penting bagi perusahaan, karena dengan tidak adanya lingkungan tempat perusahaan itu beroperasi, ya perusahaan tidak dapat beroperasi. Hal lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga lingkungan juga dapat dengan memasukkan seorang representatif yang pakar dalam lingkungan dalam Dewan Direktur. Representatif ini dapat membantu perusahaan memberikan penilaian-penilaian apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dapat merusak atau tidak bagi lingkungan sekitar. Kemudian menjalankan audit lingkungan teratur, menerapkan bonus untuk hasil-hasil lingkungan yang baik, dan juga melibatkan diri dalam berbagai isu lingkungan. Perusahaan juga dapat memberikan program pelatihan lingkungan bagi karyawan maupun manajernya, sehingga mereka memiliki edukasi mengenai pentingnya lingkungan tersebut bagi perusahaan. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.